Wafat di hari ini, pintu kuburmu langsung dibukakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat iman dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di channel ini. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, silakan di-like dulu video ini, komen dengan tanggapan positif atau pertanyaan kalian, subscribe channel ini kalau belum, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video Islami lainnya yang penuh manfaat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Namun, tahukah kalian, ada hari-hari istimewa di mana jika seseorang wafat pada hari tersebut, ada keutamaan besar yang menantinya? Keutamaan yang bisa membuat pintu kuburnya langsung dibukakan. Masya Allah. Keutamaan wafat di hari Jumat. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah sebuah keniscayaan. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Ini adalah janji Allah yang tak terbantahkan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali, Imran ayat 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Namun, di tengah kepastian ini, ada sebuah pembahasan menarik yang kerap menjadi perbincangan di kalangan umat Islam, yaitu mengenai keutamaan wafat pada hari tertentu, khususnya hari Jumat. Apakah ada keistimewaan khusus bagi mereka yang meninggal dunia pada hari yang mulia ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa riwayat yang sahih, kita menemukan adanya indikasi kuat mengenai keutamaan bagi seorang Muslim yang meninggal dunia pada hari atau malam Jumat. Dasar hukum keutamaan wafat di hari Jumat. Landasan utama mengenai keutamaan ini berasal dari sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi, No. 1074, dan Ahmad, No. 6582. Hadis ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan disyohihkan oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janais, hal 49-50. Hadis ini secara eksplisit menyebutkan adanya perlindungan dari fitnah kubur bagi Muslim yang wafat pada hari Jumat, termasuk malam Jumat. Ini adalah sebuah karunia yang sangat besar, mengingat fitnah kubur merupakan salah satu fase tersulit dan pertama yang akan dihadapi seorang hamba setelah kematiannya. Sebelum kita menyelami lebih jauh keutamaan ini, penting untuk memahami apa itu fitnah kubur. Fitnah kubur adalah ujian dan pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap jenazah di dalam kuburnya oleh dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi, siapa Tuhanmu? Men Robbuka. Apa agamamu? Ma dinuka. Siapa nabimu? Men nabiuka. Apa kitabmu? Ma kitabuka. Di mana kiblatmu? Aina kiblatuka. Siapa saudara-saudaramu? Men ihwanuka. Bagi seorang mukmin yang teguh imannya, yang semasa hidupnya senantiasa berpegang teguh pada tauhid dan sunnah Nabi, ia akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan lancar. Namun, bagi orang-orang kafir atau munafik, mereka tidak akan mampu menjawabnya, sehingga mereka akan mendapatkan azab kubur. Fitnah kubur ini adalah tahapan awal di alam barzakh, yang menjadi penentu bagi perjalanan selanjutnya di akhirat. Jika seseorang berhasil melewati fitnah kubur dengan baik, maka insya Allah perjalanan selanjutnya akan dimudahkan. Sebaliknya, jika ia gagal, maka azab akan menantinya. Oleh karena itu, perlindungan dari fitnah kubur adalah anugerah yang sangat diharapkan oleh setiap Muslim. Adanya perlindungan dari fitnah kubur bagi mereka yang wafat di hari Jumat, menunjukkan betapa mulianya hari tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah dan makna yang bisa kita renungkan dari keutamaan ini. 1. Keagungan hari Jumat.
Hari Jumat adalah hari yang istimewa dalam Islam. Ia dikenal sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada hari Jumat. Penciptaan Adam, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Kiamat, hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Waktu mustajab doa. Ada satu waktu di hari Jumat di mana doa seorang hamba akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat Jumat. Kewajiban sholat Jumat bagi laki-laki Muslim yang merupakan manifestasi persatuan dan kekuatan umat. Diturunkannya rahmat dan keberkahan. Pada hari Jumat, Allah banyak menurunkan rahmat dan keberkahannya. Dengan demikian, wafatnya seorang Muslim pada hari yang penuh keberkahan ini menunjukkan kemurahan Allah untuk mengakhiri hidup hambanya pada waktu yang paling mulia, seolah-olah menjadi pertanda kebaikan bagi dirinya. 2 tanda husnul khotimah, akhir yang baik. Meskipun bukan satu-satunya tanda, wafat di hari Jumat bisa menjadi salah satu indikasi husnul khotimah atau akhir yang baik. Seseorang yang wafat dalam keadaan baik, mendapatkan perlindungan dari fitnah kubur, tentu ini adalah anugerah yang sangat besar dari Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah meridhai hambanya tersebut dan mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa ini bukan satu-satunya tanda husnul khotimah. Ada banyak tanda lain seperti meninggal dalam keadaan bersyahadat, meninggal saat beribadah, atau meninggal setelah melakukan amal soleh. 3. Bentuk pengampunan dan rahmat Allah. Perlindungan dari fitnah kubur juga bisa diartikan sebagai bentuk pengampunan dan rahmat Allah bagi hambanya. Bisa jadi ada dosa-dosa kecil yang belum terampuni, atau kelemahan-kelemahan dalam ibadah, namun dengan kemurahannya, Allah meringankan atau bahkan menghilangkan azab kubur bagi mereka yang wafat di hari mulia ini. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Meskipun hadis tersebut jelas menyebutkan keutamaan wafat di hari Jumat, kita harus memahami bahwa hal ini bukanlah jaminan mutlak bagi setiap orang yang meninggal pada hari tersebut, tanpa melihat bagaimana amal perbuatannya semasa hidup. Para ulama menjelaskan bahwa keutamaan ini berlaku bagi seorang Muslim yang secara umum adalah orang yang taat kepada Allah, yang senantiasa berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika seseorang adalah seorang pendosa besar yang tidak pernah bertaubat, atau bahkan seorang fasik yang meremehkan syariat Allah, lantas meninggal di hari Jumat, tidak serta-merta ia akan mendapatkan perlindungan ini jika tidak ada dasar amal syalih yang kuat. Imam As-Suyuti dalam syarahnya terhadap hadis ini, Syarh As-Suyuti ala Sunan An-Nasai, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Muslim dalam hadis tersebut adalah Muslim yang sebenarnya, yaitu yang keislamannya tidak hanya di lisan, tetapi juga di hati dan terefleksi dalam amal perbuatannya. Mengapa demikian? Prinsip keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil. Tidak mungkin Dia memberikan karunia besar kepada hambanya yang durhaka, tanpa ada usaha kebaikan dari hamba tersebut. Pentingnya amal soleh. Agama Islam sangat menekankan pentingnya amal soleh sebagai bekal utama di akhirat. Fokus seorang Muslim seharusnya adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya, bukan sekadar berharap meninggal di hari tertentu tanpa usaha. Kematian adalah rahasia Allah. Waktu kematian adalah rahasia mutlak Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana ajalnya akan menjemput. Berharap meninggal di hari Jumat sambil meremehkan amal soleh adalah bentuk kesombongan dan kebodohan. Oleh karena itu, keutamaan wafat di hari Jumat ini hendaknya dipahami sebagai karunia tambahan dari Allah bagi hambanya yang syalih, yang senantiasa berjuang di jalannya. Ini adalah hadiah dari Allah bagi mereka yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mengabdikan diri kepadanya. Pemahaman mengenai keutamaan wafat di hari Jumat ini seharusnya tidak membuat kita lengah atau meremehkan amal. Justru sebaliknya, hal ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah. Setiap hari, setiap saat, kita harus berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah mahdah, seperti sholat, puasa, zakat, haji, maupun ibadah ghairu mahdah,
seperti berbakti kepada orang tua, bersedekah, menuntut ilmu, berbuat baik kepada sesama. Memperbanyak amal soleh. Jadikan setiap detik hidup sebagai ladang untuk menanam amal soleh. Karena kita tidak pernah tahu kapan panen, kematian akan tiba. Senantiasa bertaubat. Sebagai manusia, kita tidak luput dari dosa. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dan taubat. Taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, dapat menghapus dosa-dosa dan membersihkan hati. Menghidupkan hari Jumat. Jadikan hari Jumat sebagai hari yang lebih istimewa dalam aktivitas ibadah kita. Perbanyak shalawat kepada Nabi, membaca surah Al-Kahfi, bersedekah, dan berdoa. Husnuzon kepada Allah, berprasangka baiklah kepada Allah. Jika seseorang meninggal di hari Jumat dan ia adalah seorang Muslim yang taat, kita berharap ia mendapatkan karunia perlindungan dari fitnah kubur. Wafat di hari Jumat adalah sebuah keutamaan yang disebutkan dalam hadis sahih, yaitu mendapatkan perlindungan dari fitnah kubur. Ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan keagungan hari Jumat dan kemurahannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Namun, keutamaan ini tidaklah mutlak tanpa didasari oleh amal soleh dan ketakwaan. Seorang Muslim seharusnya senantiasa fokus pada persiapan diri untuk menghadapi kematian kapanpun itu datang, dengan mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya, menjaga ketaatan kepada Allah, dan menjauhi segala larangannya. Kematian di hari Jumat hanyalah sebuah tanda kebaikan tambahan, bukan pengganti dari keharusan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khotimah, mendapatkan ampunan dan rahmatnya, serta terbebas dari fitnah dan azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pencerahannya. Kalau kamu rasa video ini berguna, silakan di-like, bagikan pemikiranmu di kolom komen, subscribe channel kami, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar selalu update dengan konten-konten terbaru kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.